akan dapat sama-sama bercermin terhadap kejadian masa lalu, bahwa apa yang terjadi saat ini sebenarnya sudah pernah berlangsung di masa lalu. Sehingga ya harapan saya para pembaca dapat menjadikan semacam pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Perspektif Sosiologi, hari ini saya berada di daerah Cikancung untuk berbincang dengan salah seorang penulis tradisi Sunda yang sangat produktif, yang nanti akan menjadi bagian dari perbincangan dalam, mungkin kita namakan sebagai tinjauan buku gitu ya, karena nanti akan membahas salah satu buku yang terkait dengan konteks sekarang. 2 hari yang lalu saya sudah divaksin. Ini adalah vaksin yang kedua. Mungkin juga Kang Atep juga sudah ya. Iya. Nah, jadi buku yang akan dibahas pada tayangan kali ini berjudul Kuris. Ini ya, Kuris ini sebenarnya ini bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, tapi sekarang istilahnya menjadi vaksin gitu ya. Iya. Kalau vaksin itu kan bahasa Inggris ya. Vaksin bahasa Inggris, tapi asalnya kesannya bahasa Latin mungkin. Bahasa Latin, kemudian diadaptasi jadi bahasa Inggris gitu ya. Nah, sekarang yang dipakai adalah istilahnya vaksin. Ya sama aja sebenarnya kuris. Yeah. Nah, sebenarnya ya sebelum situ saya akan memperkenalkan dulu Kang Atep ya. Kang Atep ini adalah mungkin bagi sebagian pemirsa yang ada di Jawa Barat atau di Indonesia yang juga concern dengan tulisan-tulisan tentang tradisi lokal, itu mungkin sudah pernah membaca tulisan Kang Atep tentang tradisi Sunda diantaranya. Mungkin ada beberapa prestasi di tingkat nasional juga yang pernah didapatkan oleh Kang Atep. Dan saya juga mengenal pertamanya adalah di tulisan, terutama di koran PR ya, kemudian di Bangle yang berbahasa Sunda. Ya mungkin beberapa kali pernah nulis bareng saya dengan Kang Atep di satu halaman koran begitu. Sampai akhirnya saya pernah satu kelas dengan Kang Atep di bahasa dan sastra Inggris gitu ya. Satu kelas, saya kebetulan ngajar waktu itu, Kang Atep jadi mahasiswa saya. Jadi satu kelas ceritanya begitu. Nah, bagi saya ini adalah mungkin bagi sebagian orang juga yang lahir pada ya tahun 70-an, 60-an dan 80-an mengenal dan sangat familiar dengan istilah kuris ini. Atau juga bagi sebagian orang yang angkatan di usia lahir tahun 70-an juga ada satu identitas bekas proses vaksinasi atau proses kuris itu yang ada di bahu tangannya. Saya mungkin bisa tunjukkan itu ya. Nah, bisa kelihatan nggak? Oke, Kang Atep juga mungkin para pemirsa juga yang usianya atau lahir di tahun 70, 80 atau yang sebelumnya ada bekas ya fisik yang ini adalah salah satu wujud dari proses kuris dulu, karena menggunakan alat yang masih sangat sederhana, kemudian diinjeksikan ke bagian lengan kita dan berbekas sampai sekarang. Ini menjadi bagian dari memori kolektif tentang vaksin, tentang penyakit yang waktu itu juga terjadi di Indonesia, termasuk di tataran Pasundan di Jawa Barat. Nah, buku ini nanti akan menceritakan peristiwa itu yang terjadi. Kalau di sini ada tahunnya tahun 79 sampai 48 gitu ya. Ya begitulah Kang Atep ya ininya ceritanya. Oke. Nah, mulainya Kang Atep gini. Jadi ceritanya bagaimana bisa menulis buku kuris ini? Oh iya. Sebenarnya buku kuris ini buku seri kedua yang berkaitan dengan sejarah kesehatan di Tatar Sunda ya, ya khususnya di Priangan. Sebenarnya ini berawal dari tahun 2020 saat merebaknya pandemi COVID-19. Nah, waktu itu saya masih nulis seputar hal-hal yang berkaitan dengan sejarah Bandung ya, di ayobandung.com di media. Nah, kemudian ketika Presiden Jokowi menetapkan
pada bulan Maret itu 2020 ya, ditetapkan sebagai pandemi di Indonesia, maka saya mengusulkan kepada pemimpin redaksi ayobandung.com, Kang Rahim Asik, untuk menukar atau mengganti tema tulisan saya, seri tulisan saya di ayobandung.com dengan seri kesehatan. Jadi ini sebenarnya buku kedua sejarah kesehatan di Tatar Sunda. Yang pertama yang judulnya Jaman Woneng. Yang Jaman Woneng itu khusus mengenai wabah sampar di Priangan tahun 25 sampai tahun 37. Nah, kemudian setelah satu seri itu beres mengenai sampar di ayobandung.com dimuat, kemudian saya juga mengusulkan lagi setelah ini beres, jadi buku juga, jadi Jaman Woneng sudah diterbitkan, saya mengganti lagi dengan vaksinasi, karena waktu itu juga isu mengenai vaksinasi sudah rame di kita, makanya supaya tulisan saya kontekstual, saya mengangkat juga vaksinasi, tapi dengan penyakit yang berbeda. Kalau misalnya buku yang Jaman Woneng itu berkaitan dengan sampar, yang buku ini dengan cacar. Oh, ini cacar. Itu sih sebenarnya itu dimuat. Kalau Jaman Woneng kan 2020 ya, ini sampai kemarin awal tahun 2021. Jadi mungkin sampai Maret 2021 mungkin ya, itu dimuat di ayobandung.com juga. Jadi Kang Atep, apa yang diceritakan di buku ini yang ingin disampaikan sebenarnya ke pembaca itu? Nah, ini gagasan pertama kali. Ini sebenarnya saya dulu pernah tahun kemarin diundang, bukan diundang ya, jadi saya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh ini Borobudur Writer Festival itu. Jadi saya mengirimkan abstrak. Nah, ketika itu saya menulis kan mengenai wabah ya. Saya menulis mengenai kuris ya, mengenai itu wabah cacar, di bagaimana persepsi orang Sunda mengenai wabah cacar, khusus mengenai itu. Nah, kemudian saya kembangkan lagi jadi tulisan berseri itu. Sebenarnya sebelum jadi buku ini, jadi maksudnya sebelum dimuat berseri gitu ya, ketika saya masih menggarap tulisan berseri mengenai wabah sampar, saya sudah itu menulis itu abstrak, kemudian jadi makalah juga, karena dimuat di salah satu buku yang tebal itu proceeding dari dari acara Borobudur Writer Festival gitu. Nah, yang ceritakan saya di sini ya, itu kan saya bagi menjadi 3 bagian. Jadi ada satu mengenai semacam pendahuluan ya, bagaimana persepsi masyarakat Sunda terhadap keberadaan wabah cacar itu. Nah, kalau kuris itu sendiri proses injeksi atau penyebutan untuk wabahnya? Ada dua-duanya. Jadi tapi sebenarnya kalau untuk wabah sendiri dalam bahasa Sunda ada istilah sasalad dan pageblug. Tapi kalau kuris ya khusus untuk cacar. Oh, kuris mah khusus untuk cacar dan proses injeksi atau proses vaksinasi, tapi dalam bahasa Sunda gitu. Kuris atau dikurisan misalnya istilahnya dalam bahasa Sunda, itu untuk khusus untuk vaksinasi cacar. Jadi kuris itu kan saya juga punya pengalaman yang apa ya, itu semacam horor juga kan sebenarnya ya. Jadi bagaimana menggambarkan konteks masyarakat Sunda waktu itu merespon wabah dan juga merespon program pemerintah gitu ya untuk melakukan vaksinasi atau melakukan kuris waktu itu cacar gitu ya. Ya, sebenarnya gambaran mengapa misalnya fenomena kuris itu ditakuti bahkan oleh generasi saya waktu tahun 80-an ketika di kuris ya, ketika sekolah dasar. Sebenarnya ini berakar dari, kalau saya lihat di tradisi Sunda sendiri ya, dan bahkan mungkin seluruh dunia waktu itu ya, ada kepercayaan bahwa
sebenarnya kuris ini representasi dari hantu makhluk halus ya. Jurig gitu. Iya, jurig. Jadi makanya ada jurig kuris gitu ya. Ini berlangsung di Tatar Sunda di beberapa tempat, tapi gambarannya hampir sama. Juga untuk penanganannya hampir sama juga. Jadi diceritakan bahwa ini di Tatar Sunda ini representasi dari 3 hantu. Saya sebutkan di situ diantaranya ada namanya hantu si Pecak. Yeah. Si Pecak namanya. Si Pecak itu dalam bahasa Indonesia buta. Si Pecak itu mata satu atau dua-duanya? Dua-duanya juga ada sama. Nah, tapi di daerah lain juga sama, di peradaban Cina, India kuno, Mesir kuno juga sama. Jadi cacar sebagai representasi dari makhluk halus, bahkan punya derajat sebagai dewa. Di kebudayaan India juga disebutkan begitu. Jadi disimbolisasikan menjadi sesuatu yang menyeramkan. Iya, menyeramkan, itu pembawa penyakitnya ya. Oh gitu. Kalau proses injeksinya? Proses injeksinya. Nah, ini juga tadi berkaitan dengan hal yang kedua. Mengapa tadi ditakuti ya? Karena ini kan vaksinasi kan dibawa oleh pengobatan ala barat ya. Waktu itu kan orang Sunda biasa menggunakan cara-cara tradisi untuk penyembuhan dengan mantra, dengan hal ihwal yang berkaitan jampe-jampe, kemudian dengan herbal kayak gitu. Yang kalau saya baca sekarang itu representasi juga dari representasi simbolik gitu ya. Misalnya salah satu yang digunakan untuk penyembuhan dalam penyembuhan cacar misalnya itu ada cukut palias. Kan palias itu kan representasi dari bahasa Sunda untuk kata menghindari ya, penyangkalan terhadap sesuatu. Palias atau istan gitu kan. Nah, itu juga berlangsung. Nah, kan tadi kalau kita kembali ke ini kan pengobatan atau penanganan wabah dengan vaksin ya, vaksinasi. Ini sebenarnya ditakuti oleh orang Sunda waktu itu, atau mungkin keseluruhan ya orang pribumi waktu itu, karena dibawa oleh satu kan orang bule ya, orang barat yang membawanya. Yang kedua kan waktu itu timbul anggapan bahwa kalau kita berkaitan dengan orang bule, orang barat, nanti kita bisa dinasranikan. Berarti dengan kristenisasi. Iya. Itu melalui proses vaksinasi. Di antaranya ya. Dan juga yang ditakuti ini ada di bukunya Raden Kartawinata yang judulnya Paguneman Walanda Sunda. Di situ disebutkan orang Sunda tuh takut ketika divaksin karena takut dijadikan soldadu Belanda. Ya, tadi selain itu tentara. Iya. Nah, tentara soldadu itu. Selain tadi takut dijadikan sebagai kafir ya. Juga takut dijadikan tentara, soldadu gitu. Prajurit Hindia Belanda. Luar biasa. Nah, jadi ada dua. Jadi satu, ada ketakutan terhadap tadi makhluk halus. Yang kedua, adanya ini ketakutan terhadap orang-orang barat, kolonialisme lah ya. Iya. Masuk juga ketakutan karena kita punya tradisi pengobatan yang berbeda gitu ya. Gitu. Makanya buku semacam Paguneman Sunda Belanda, meskipun intinya itu buku untuk memperkenalkan kepada orang Eropa bagaimana bisa berbicara bahasa Sunda melalui bahasa Belanda ya. Tapi sebenarnya di dalamnya syarat dengan kampanye modernitas yang di dalamnya kesehatan. Misalnya kesehatan itu vaksinasi, kemudian pengobatan, ada juga sanitasi, kemudian persalinan, gitu ya. Sekolah misalnya, peran perempuan, anak perempuan misalnya itu dalam pendidikan. Dari keterampilan tradisional. Ya, nah itu juga syarat karena mungkin jadi secara tidak langsung atau disadari atau tidak disadari itu jadi media untuk menyampaikan semangat pencerahan lah gitu ya. Jadi di dalam potretan Atep yang ditulis di sini, seperti apa sebenarnya dulu orang Sunda apakah berhasil atau tidak, atau
atau pernah misalnya ada satu respon yang sangat ekstrim ketika menghadapi situasi yang seperti itu? Oh ada ya, diantaranya kalau ini ada yang sebenarnya bukan di buku ini tapi di buku yang zaman Woneng pernah terjadi ketika mau diadakan vaksinasi Sampar di daerah Cibuga tahun 37. Itu di mana? Sumedang. Sekitar perkebunan. Perkebunan teh. Di situ pernah terjadi ya apa namanya pihak-pihak terkait ya, misalnya Pamong Praja dengan pihak kesehatan yang datang dari Bandung mau menyampaikan program vaksinasi ke tengah masyarakat, tetapi kemudian terjadi kericuhan. Jadi ketakutan bahwa akan menyebabkan kematian dan lain-lain lah ya, sampai seperti yang terjadi sekarang kan. Nah, sehingga Pamong Praja kemudian pihak kesehatan yang akan menyampaikan program tersebut ya, itu diserang oleh warga. Kemudian yang diserang ini kemudian berlindung di balai desa, kemudian mengontak pihak berwajib. Nah, dalam 24 jam itu bisa ditangkap para perusuhnya. Ada sekitar 25 orang kalau tidak salah ya. Ada 25 orang. Nah, kemudian setelah diintegrasi ditetapkan beberapa orang yang jadi dalang aktor di baliknya, provokatornya gitu. Nah, sampai masuk ke pengadilan. Di pengadilan di Sumedang dan di Bandung. Karena itu prosesnya jadi ini dianggap sebagai dalang itu ya, aktor di belakang layarnya dianggap menyampaikan kabar bohong ya, seperti sekarang terjadi hoax. Sama gitu ya, jadi menentang kebijakan yang disampaikan oleh pihak kolonial gitu, kaum kolonial untuk menyelenggarakan vaksinasi. Tapi waktu itu yang pro juga ada ya, banyak ya, dan juga berhasil. Yang memang setelah itu juga ya, kalau tahun 70-an juga kan sebenarnya setelah itu hilang kan, yang penyakit yang sifatnya wabah itu tiba-tiba hilang gitu ya. Nah kan sebenarnya kalau lihat pola seperti itu juga agak mirip-mirip dengan sekarang. Misalnya ada ketakutan bahwa vaksin itu kalau yang merek tertentu dia akan dekat dengan ideologi. Nah gitu kan ya? Iya kan tadi sudah saya sampaikan, misalnya soal kesehatan modern ala barat itu kan terkait misalnya dekat dengan proses misalnya misionaris dan lain-lain lah gitu. Nah, gitu. Itu kan jadi menimbulkan keresahan di masyarakat kalau misalnya pendekatannya kalau dalam bahasa Sunda disebut naraga, jadi dengan keras gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada yang bagus di gambarannya Syarif Amin dalam buku Di Lembur Kuring. Di situ disebutkan, jadi kaum kolonial juga pada akhirnya mengerti atau paham ya mengenai soal kearifan lokal istilahnya. Ketika mereka secara frontal tidak bisa mempengaruhi halayak banyak, kemudian menurut Syarif Amin mereka menjalankan pendekatan yang lebih arif gitu ya. Jadi kearifan lokal mereka misalnya Syarif Amin menyebutkan sebelum masuk ke rumah penduduk misalnya, si pihak petugas kesehatan itu sepatunya dicopot dulu, dilepas dulu. Kan sebelumnya tidak demikian karena disebutkan tradisinya beda. Disebutkan asalnya frontal, si pendekatannya frontal, tidak melihat konteks gitu ya, konteks masyarakat. Nah, Kang Atep, kalau misalnya konteks sekarang kan juga ada penolakan, bahkan juga ada gerakan yang anti vaksin gitu ya, atau juga ada beredar hoax dan lain macam-macam yang itu jauh lebih sirkulasinya jauh lebih luar biasa dibanding dulu. Nah, kira-kira apa sih yang kalau misalnya berkaca pada kasus zaman dulu, agar misalnya kita tidak hanya melihat proses vaksinasi dan proses
penghilangan wabah ini dengan juga menggunakan pendekatan yang sifatnya kultural tadi, kebudayaan. Kami ningali Sunda kumaha tasigana. Jadi keberhasilan. Ya, tekniknya supaya nanti mungkin tingkat resistensinya juga tidak terlalu tinggi gitu. Kan dulu kita sudah belajar seperti itu. Nah, yang menarik sebenarnya ini juga berkaitan juga dengan buku yang satu lagi, dengan buku yang sebelumnya. Sebenarnya salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan program vaksinasi adalah melibatkan kaum agamawan. Tokoh-tokoh agama. Jadi zaman kolonial itu para penghulu selain mengurusi urusan yang berkaitan dengan agama, kawin, cerai dan lain-lain ya, zakat kayak gitu. Tapi juga mereka turut terlibat dalam upaya untuk mengkampanyekan perlunya vaksinasi. Itu bahkan sudah dirintis sejak zaman Raffles. Sejak zaman Raffles tahun 1811 sampai 1816. Tapi karena belum si orang yang punya gagasan itu Andries de Wilde hanya seorang, tapi tidak dituruti oleh orang lain, sehingga ya dia saja yang berhasil melaksanakan program vaksinasi dengan pendekatan yang karena melibatkan tokoh-tokoh agamawan dan para pemuka masyarakat ya. Nah ini tapi kemudian seiring berjalannya waktu ini juga digunakan terus oleh kaum kolonial ya, diaplikasikan atau diterapkan oleh mereka. Misalnya penghulu Bandung misalnya Muhammad Rusdi kalau tidak salah menulis juga risalah-risalah dalam bahasa Sunda. Penghulu Bandung itu kalau sekarang sama dengan Kandu ya apa? Bupati atau Kanwil? Kandu ya? Kanwil berarti agama ya? Karena agama ini. Kemenak, wilayah. Dulu namanya Hop Penghulu. Hop Penghulu dalam bahasa Belandanya. Hop Penghulu, jadi Hop Penghulu tuh penghulu kepala atau penghulu besar. Dia setara ya dengan Kanwil sebenarnya. Sekarang. Kakanwil atau Kakanwilnya. Oh begitu ya. Ya karena melibatkan saya kira ya di antara faktor yang menyebabkan keberhasilan upaya vaksinasi yaitu melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, sehingga ini juga. Dan ada satu kasus juga yang bukan di sini juga, di satu buku lagi. Tokoh penghulu juga pernah kena cacar dan meninggal. Ini penghulu Garut. Iya, penghulu Garut, saya baca yang itu. Penghulu Garut, dan bahkan ada dokter yang juga meninggal. Dokter Slamet. Daerah yang korbannya banyak. Ya. Waktu itu banyak, sangat banyak bahkan di. Kira-kira kunaon itu tiasa seureuk kitu. Ya itu tadi persoalannya kan masyarakat yang tidak mempercayai, kemudian ini hoax gitu juga. Kemudian kan kebijakannya tuh ada dua kalau di cacar ya. Untuk penanganannya selain vaksin ada yang disebut dengan waneng perbetering atau perbaikan rumah atau penggantian rumah dengan genting, atapnya genting. Kemudian saya baca ada rumahnya yang kemudian diruntuhkan karena itu menjadi sarang tikus. Nah itu karena medianya tikus. Media penyebarannya. Nah melalui buku ini, jadi tayangan ini ingin menjelaskan satu perspektif atau cara pandang melihat fenomena COVID ini atau fenomena wabah yang mungkin sejauh ini sangat dominan sekali dilihat dengan pendekatan medis. Nah, yang ditulis oleh Kang Atep dengan judul buku ini adalah sebuah tawaran bahwa kita juga bisa melihat fenomena wabah tetapi dengan pendekatan yang mungkin lebih ke arah budaya, antropologi dan sosiologi, yang tentu saja ini nanti akan memberikan perspektif tambahan bagaimana kita menangani kasus seperti sekarang, yaitu COVID-19 seperti itu. Nah, Kang Atep, apa yang ingin disampaikan ke pembaca misalnya ke pemirsa, ke warga tentang situasi seperti sekarang ini?
sebenarnya dengan menulis buku ini saya berharap bahwa para pembaca tulisan saya akan dapat sama-sama bercermin terhadap kejadian masa lalu, bahwa apa yang terjadi saat ini sebenarnya sudah pernah berlangsung di masa lalu, sehingga ya harapan saya para pembaca dapat menjadikan semacam pelajaran ya, tidak mengulang hal gitu yang tidak penting ya, gitu ya. Sebenarnya hal-hal yang demikian itu pernah terjadi di masa lalu, dan memang akibatnya bisa jadi fatal gitu. Gitu sih sebenarnya. Oke, lebih lengkapnya nanti para pemirsa bisa baca buku ini, dan buku ini nanti bisa didapatkan di mana, Kang Atep? Ke saya juga bisa. Nah, bisa menghubungi Kang Atep, nanti ada informasi tentang Kang Atepnya. Dan juga kami menyediakan 2 buku ini yang nanti akan diberikan untuk pemirsa Perspektif Sisiologi, dan yang memenuhi kriteria nanti akan dilihat bagaimana mendapatkan 2 buku ini secara gratis. Demikian sobat semua, terima kasih atas atensinya, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi yang sehat dan juga bisa membantu masyarakat secara keseluruhan untuk bisa kembali pada kehidupan yang lebih normal lagi. Hatur nuhun Kang Atep. Sami-sami kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.